Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang atau topik yang akan kita perbincangkan adalah pengalaman advokat menangani kasus kekerasan seksual di Sulawesi Utara. Tentu ada banyak ya yang terlibat di kasus kekerasan terhadap kekerasan seksual, tapi khusus kali ini memang sengaja kami mengundang ya Bung Sofyan Jimmy Yosadi, seorang pengacara advokat, sengaja diundang ya karena ini juga mendekati Imlek, dan saya mengetahui bahwa Bung Sofyan ini juga petinggi di keagamaan di Matakin ya. Nah, dan seperti biasa untuk lebih lengkapnya tentu saya akan berikan kesempatan kepada Bung Sofyan untuk memperkenalkan diri ya. Selamat siang Tribuners, terima kasih. Saya juga bersyukur di tengah-tengah persiapan menjelang perayaan tahun baru Imlek ini ada undangan dari Tribun untuk dialog ya tentang pengalaman saya ketika sebagai advokat menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Saya Sofyan Jimmy Yosadi, seorang advokat dan juga seorang rohaniwan Konghucu, bergelar jabatan predikasi Unse, dan pada periode lalu sudah 2 periode menjadi ketua bidang hukum Majelis Tinggi Agama Konghucu seluruh Indonesia. Kemudian periode lalu jadi salah satu pimpinan tertinggi dari 9 orang ya, namanya Dewan Rohaniwan seluruh Indonesia. Kemudian Munas barusan saya mengundurkan diri, tidak mau terpilih lagi jadi Dewan Rohaniwan, tapi dudukkan sebagai Dewan Pakar Matakin. Jadi masih tetap mengabdi untuk keseimbangan. Di organisasi advokat saat ini saya menjabat pengurus pusat DPP, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) untuk Korwil Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Kemudian Wakil Sekjen Pradi ya, DPN Pradi. Jadi itu, dan saya sudah menjadi advokat itu sejak tahun 2005, jadi sudah 18 tahun. Dan selama menjadi advokat, sejak pertama kali menjadi advokat, saya sudah memang concern, passion saya adalah memberikan bantuan hukum ya, pro bono, gratis tanpa dibayar kepada masyarakat miskin, korban anak perempuan difabel sebagai korban kekerasan seksual, juga korban tindak pidana lainnya seperti KDRT, penganiayaan, penelantaran anak, keluarga dan sebagainya, yang saya tangani sejak jadi advokat dari 2005 sampai sekarang masih tetap concern seperti itu. Jadi termasuk human trafficking, kasus-kasus viral yang begitu banyak, dan saya single factor. Artinya saya bekerja sendiri, kadang bermitra dengan teman-teman pemerintah kabupaten kota di dinas PPA, tapi saya tidak pernah digaji oleh pemerintah, tidak ada pendana di belakang, lembaga pendonor, dan tidak dibayar oleh pemerintah juga, baik instansi Mahkamah Agung maupun pengadilan dan lain-lain. Tapi memang itu passion ya, berjuang di ranah kemanusiaan, karena itu juga amanat undang-undang advokat. Dan juga ketika saya mengucapkan sumpah jabatan sebagai advokat pada tahun 2005 di Pengadilan Tinggi Makassar, itu sumpah jabatan saya adalah bersiap untuk memberikan bantuan hukum pro bono gratis kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Ya. Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari Bung Sofyan Yosadi. Dan tentu tadi dikatakan ya, sempat disentil bahwa kita ini menjelang Imlek ya, 1-2 hari lagi menyambut Imlek ya. Tentu saya juga mengucapkan selamat menyambut nanti Imlek untuk saudara-saudara yang merayakan tentu ya. Nanti orang pasiar-pasiar. Dan tentu langsung ya, saya langsung bincang-bincang dengan Bung Sofyan. Bung Sofyan ini tentu bicara kasus kekerasan seksual ini, terutama ini kan lebih ke perempuan dan anak sebagai kaum yang rentan ya. Dan kita tahu bersama di tahun ini 2022 kemarin merupakan suatu hal yang
disyukuri oleh kalangan aktivis ya perempuan. Karena apa? Karena sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Ya. nomor 12 kan saya nomor Ya, 12 12 2022. 2022 yang mulai diundangkan sekitar bulan Mei 2022, dan kalau tidak salah mulai di langsung ya boleh Ya. diterapkan. Yang jadi pertanyaan saya ke Bung Sofyan, ini gimana dengan adanya undang-undang nomor 12 ini? Apakah sudah memenuhi ekspektasi dari Bung Sofyan dan kawan-kawan, atau masih terasa ada yang ini, atau gimana? Ya, jadi tentu suatu hal yang patut kita syukuri ada Ya. Undang-Undang 12 2022 penghapusan kekerasan seksual itu yang perjuangannya memang luar biasa panjang ya dari semua, termasuk saya juga bersama teman-teman di organisasi advokat. Nah, tapi yang saya tahu itu bahwa dalam pelaksanaannya memang belum maksimal. Ya. Ya, dalam arti masih ada banyak interpretasi dari teman-teman penegak hukum. Satu contohnya misalnya Ini ketika berarti kan dari kepolisian, ya, kejaksaan, kemudian pengadilan ya. pengadilan. Jadi selama ini kan kita menerapkan itu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang juga eh, lainnya, kemudian ditambah lagi ini sudah cukup keras kan, jadi banyak lompatan jauh. Tapi ketika undang-undang ini mau diterapkan di teman-teman di kepolisian masih belum istilahnya satu irama, dalam arti ada banyak interpretasi walaupun sudah ada Perkap Kapolri bahwa ini harus dilaksanakan. Tapi kadang-kadang mereka mengeluh kepada saya karena sering bermitra, saya memegang korban. Sepanjang ini saya belum pernah, dalam arti masih menolak lah untuk membela pelaku ya, Ya, tersangka, ya, ya. terlapor. Karena memang saya lebih concern kepada korban. Korban ya. Nah, mereka bilang, katakan teman-teman juga dari kejaksaan masih belum bisa maksimal menerapkan undang-undang ini. Jadi percuma juga kan kalau misalnya mau terapkan undang-undang ini kemudian dalam pelaksanaannya teman-teman jaksa belum belum bisa mengambil, Ya, ya, ya. dan akhirnya menjadi dakwaan mereka nanti, tuntutan di dalam proses persidangan. Yang ada memang ya penerapan undang-undang perlindungan anak, kasus pencabulan dan pemerkosaan dan lain, dan ini sangat luar biasa banyak, hampir tiap tahun banyak. Jadi kalau dulu memang ya zaman medsos, zaman sekarang ya di era digital bisa langsung viral. Nah, tapi kan dulu kita berjuang dalam kesunyian, boleh katakan seperti itu. Kasus-kasus yang pernah heboh itu, kasus human trafficking yang saya bela di daerah Minsel kemudian Bitung juga, itu bahkan untuk pertama kalinya LPSK atas permintaan saya sebagai kuasa hukum itu melindungi anak-anak ini, gitu, karena keterlibatan para pemakai. Jadi ada yang menjual anak-anak ini di jam-jam sekolah di Minsel, kemudian dijual kepada pejabat-pejabat. Nah, pejabat, oknum wartawan terlibat, pemakai situ, oknum polisi, oknum TNI, oknum politisi, macam-macam. Nah, jadi mereka kemudian bersatu ingin memenjarakan anak-anak ini. Dan akhirnya saya meminta bantuan LPSK dan LPSK melindungi. Jadi bahkan di jurnal mereka itu dituliskan, mereka meminta izin saya untuk mencantumkan dalam jurnal soal kejadian ini. Itu pengalaman yang sangat luar biasa karena pernah juga saya berkeinginan untuk menguji ya undang-undang perlindungan anak ini, kemudian juga perdagangan orang ke Mahkamah Konstitusi, tapi tidak bisa cepat karena memang istilahnya saya bekerja sendiri, dalam arti keterbatasan dana juga dan lain-lain. Tapi saya tetap fight. Nah, kemudian LPSK melindungi kepada korban anak ini di Kota Manado kedua kali kasus saya 2016 ketika ada oknum pejabat pemerintah Kota Manado, oknum Kadis Pariwisata waktu saat itu, itu melecehkan anak ya, anak yang dikirim oleh sekolahnya SMK Negeri 1 Manado untuk praktek. Nah, itu saya kejar, bahkan kita gelar perkara di Polda, itu memang luar biasa dinamikanya. Kasus ini sampai sekarang menggantung, dalam arti saya terus terang waktu itu biaya sendiri, bolak-balik Jakarta meminta perlindungan. Jadi kadang-kadang ya dalam pelaksanaan ada rasa kecewa juga ya.
Dan Tahun tidak mudah ya. tidak Kasus mudah, yang mudah. tidak mudah. Karena saya artinya kan ini sudah keluar tenaga, waktu, pikiran. Saya juga kan advokat profesional dalam arti dibayar oleh pengusaha, pejabat, politisi atau mantan pejabat, mereka orang-orang kaya yang mampu bayar pengacara. Artinya ini juga menyita waktu. Bayangkan saja Bung Aswin, tahun lalu itu saya kasusnya ada 38 kasus. Ada yang sudah selesai dan saya jaga sampai putusan. Saya ambil putusannya. Saya berikan kepada ini korban. Ada kasus-kasus yang besar di seluruh kabupaten kota. Ada yang masih berproses sampai sekarang. Ada kasus-kasus baru lagi sekarang. Barusan saya ke Tombatu menyerahkan putusan seorang pelaku kekerasan seksual itu dihukum oleh Pengadilan Negeri Tondano itu 7 tahun, denda 60 juta. Tapi anak ini putus sekolah, hamil, kemudian ada percobaan aborsi. Kita melanjutkan kasus ini. Ternyata ada baru lagi kasus di Tombatu. Nah, itu kemarin saya ke Polres Mitra, kita koordinasi. Masih ada kasus-kasus, ada yang kemarin juga sudah putus di PN Kota Mubagu. Saya jaga. Itu 7 orang memerkosa seorang anak. Tapi anaknya korban ada 2. Masih tertahan 1 di Polsek Poigar, Bolmong. 19 orang memerkosa seorang anak. Tahun kemarin. Dan belum selesai karena dianggap para penyidik ini, anak ini berubah-ubah. Nah, sementara ini juga kasus yang menyita perhatian yang buat saya ini menghabiskan energi karena cukup jauh. Kemudian ada juga kasus yang saya anggap berhasil dan saya acungi jempol, bahkan berjuang luar biasa, itu agak mirip kasus Pengadilan Negeri Amurang Minsel dengan Minut, Pengadilan Air Madidi. Karena kasusnya sejak awal diproses itu, dua-dua korban ini punya latar belakang dan kejadian hampir persis sama. Ya. Jadi anak ini, kedua anak korban ini mereka telah kehilangan ayahnya. Hanya ada ibunya. Kalau di Minsel itu di daerah Tengah sana. Ya, kebetulan teman saya yang jadi pejabat hukum tua, teman kuliah dulu itu menghubungi saya dan saya bantu. Jadi kasus ini menjadi perhatian karena begini. Anak ini kemudian dicabuli, diperkosa berulang-ulang oleh pelaku ini sepengetahuan ibunya. Karena ibunya ini istilahnya hidup karena miskin, ekonomi. Dia istilahnya hidup bergantung ke laki-laki ini tanpa nikah. Gitu, tanpa pernikahan yang sama dengan Minut. Kalau Minut ini anak-anak ini juga papanya sudah meninggal, mamanya ini petugas kebersihan honorer di Kota Manado. Tapi mereka itu tinggal di daerah Minut, jadi lokus deliktinya di Minut, di perumahan Agape apa itu ya. Jadi ini ada relasi kuasa ya. Ada relasi kuasa karena mamanya ini bergantung kepada laki-laki yang justru laki-laki ini adalah oknum PNS di Kecamatan Paldua. Tapi mereka tinggalnya perlu Agape dan diproses di sana. Saya jaga pokoknya itu. Itu dinamikanya luar biasa. Dua-dua ini satu contoh ya, artinya kasus berat. Yang di Minsel hamil, melahirkan anak umur 15 tahun. Yang di Minut tidak sampai hamil, tapi anak umur 15 tahun. Nah, saya jaga dan pelaku orang dekat ya. Pelaku orang dekat karena mereka hidup sama-sama. Nah, kalau di Minut mamanya tidak tahu karena mamanya pagi-pagi sudah berangkat untuk nyapu di jalan-jalan Kota Manado kan, karena honorer. Jadi waktu mamanya pergi, anak ini persiapan ke sekolah, laki-laki ini perkosa berulang-ulang. Jadi cukup lama kejadian, akhirnya anak ini sudah tidak tahan. Nah, kalau di Minsel sampai hamil dan mamanya tahu. Nah, itu yang luar biasa, pengalaman saya bergidik waktu itu. Dia tahu dan dia biarkan. Dia biarkan karena dia anggap, dan kakak-kakaknya ini protes, marah. Tapi kan saya berusaha memberikan edukasi kepada mereka, kakak beradik dan juga orang tua anak agar tidak sampai membuat anak ini stres. Ya, ini pengalaman dan saya ini anggap ini ujian luar biasa ya. Akhirnya jaksa menuntut, kalau di Minut itu 11 tahun, di Minsel itu juga 11 tahun. Saya jaga, saya bermohon kepada majelis hakim dan akhirnya ultra petita. Vonis hakim di Pengadilan Negeri Amurang Minsel itu 14 tahun, melebihi tuntutan jaksa.
Kalau di minut memang 15 tahun itu. Jaksa saja sendiri kaget. Saya waktu itu hadir sampai waktu putusan. Jadi kebetulan hakimnya ini tiga-tiga perempuan. Tenang sekali mereka, kemudian mereka, dan akhirnya mereka tanya kepada saya, gimana Pak Sofyan? Majelis hakimnya, Pak PH korban puas? Luar biasa, saya bilang. Itu ultra petita loh. Jaksanya juga yang menuntut ini perempuan, dan dia sendiri kaget. Wih, di minut ya, itu dia di Ahmadi. Jadi apa namanya, pengalaman-pengalaman seperti ini yang artinya di satu sisi membuat dan kalau di Minsel sampai sekarang saya kadang masih memberi tunjangan kepada anak ini karena saking susahnya. Jadi persoalannya ya yang kasus-kasus ini kebanyakan setelah proses hukum selesai juga harus diperhatikan kelanjutannya. Iya. Pendampingan istilahnya, pendampingan karena memang mungkin ada traumatis, kemudian kebanyakan masalah ekonomi. Betul. Ya. Nah, saya juga kan sering bekerja sama dengan teman-teman di Dinas Pelindungan Anak kan, baik provinsi, kabupaten, kota, walaupun tidak ini ada beberapa hal yang saya kecewa juga kan begitu. Jadi buat saya seharusnya kita harus maksimal. Perhatikan juga hak korban, gimana kelanjutannya kan. Jadi saya sampai cari korban-korban ini, saya cari mereka harus lanjutkan sekolah kan, mendorong orang-orang tuanya ini untuk bagaimana melindungi anak-anak ini ketika selesai melahirkan, misalnya karena hamil, anak bayi yang ini gimana masa depannya. Saya masih memberi istilahnya kerelaan saya setiap bulan memberi bantuan secara pribadi ya, finansial, walaupun saya juga tidak dibayar dan saya waktu itu juga biaya sendiri. Itu dari sekian banyak kasus. Kemarin yang heboh juga tahun lalu itu kan kasus ada oknum pendeta, tokoh agama di salah satu gereja di Tateli, melecehkan anak-anak. Untung juga saya tidak sampai perkosa. Tapi di dalam gedung rumah ibadat, saya ngeri. Sebagai tokoh agama juga, saya yang pengurus FKUB ngeri. Bisa begitu. Ya, anak-anak ini disuruh pakai minum untuk tari-tarian dan akhirnya dilecehkan. Dan sudah diputus. Itu di Polda. Kemarin juga ada anak difabel, 16 tahun, anak yang masih boleh kata tubuh kecil, diperkosa oleh 8 orang, oknum sopir mikro Malalayang pusat kota. Itu juga saya jaga. Saya waktu itu agak kecewa. Waktu itu bahkan ada, pokoknya itu kasus luar biasa heboh sampai viral di televisi nasional ya waktu itu. Anak ini trauma. Itu dia difabel, kemudian sampai berteriak-teriak karena dia tidak bisa berbicara dengan baik dan agak sedikit tuli ya dengan, dan traumanya itu ya sampai ini ya. Tapi memang dia difabel. Jadi ketika anak difabel ini mendapat perlakuan 8 orang bergilir kan dalam ini lebih ini lagi ngeri lagi kan. Jadi anak ini, dan akhirnya ya kadang-kadang dia menganggap korban karena sudah nyaman dengan saya, dia menganggap saya sebagai orang tuanya. Jadi kadang-kadang dia merajuk kan, meminta uang, katanya saya kasih. Jadi dia ada merasa nyaman dengan saya. Itu kan kadang-kadang kita juga harus membuat korban itu nyaman dan keluarga kan. Dan jaksa menuntut 11 tahun di Pengadilan Negeri Manado. Kemudian saya bermohon kepada majelis, saat itu ketua majelisnya sekarang menjadi ketua pengadilan, yang mulia Pak Alfi Usuk. Dan beliau bersama kemudian menjatuhkan putusan pidana itu ultra petita juga, 13 tahun setengah, denda sekian banyak. Dan ini saya kira banyak sekali, masih banyak contoh-contoh. Tapi intinya bahwa undang-undang sudah begitu keras, apalagi muncul Undang-Undang 12 2022 kan. Artinya ini ada paradigma baru di mana undang-undang ini misalnya apa yang tidak diakomodir oleh undang-undang sebelumnya ini diakomodir. Jadi tidak butuh saksi lagi. Yang mulia kan, orang namanya pencabulan di mana ada saksi? Pemerkosaan di mana ada saksi? Pornografi dong. Kan tempat tertutup, ada relasi kuasa di situ. Tapi dengan undang-undang ini hanya pengakuan korban saja bisa. Jadi ada lompatan yang besar, tapi sekarang kita yang menunggu penerapan kan begitu. Nah, semoga ini, jadi saya juga Bung Asin, salah satu hal yang saya aktif di media sosial, jadi saya sering menceritakan itu bukan untuk masalah popularitas atau apa. Saya sudah cukup lama melakukan itu, tidak butuh itu. Dan saya juga bukan politisi yang pencitraan dan ingin menjabat di mana-mana, enggak. Ya, cukuplah.
Tapi istilahnya ini edukasi. Pertama, saya ingin tahukan kepada masyarakat luas bahwa hati-hati. Para predator anak ini, kekerasan terhadap perempuan, korban anak maupun juga kaum difabel ini bisa berwajah macam-macam. Berwajah preman, bisa oknum polisi yang melakukan, ada juga pejabat atau oknum macam-macam, dan bahkan oknum tokoh agama seperti itu. Satu di Bolmong sampai sekarang belum selesai itu, yang saya tangani pelecehan juga di salah satu yang pesantren ya, itu yang saya tangani sejak tahun lalu. Jadi yang ini hal-hal yang masih banyak. Kalau tidak salah catatan saya 38 kasus. 2021 lebih banyak lagi. Gitu. Ada kasus-kasus ini ya yang paling banyak kekerasan seksual. Jadi ada juga KDRT. Ada juga soal penelantaran. Bahkan pernah penelantaran anak ya. Penelantaran anak pernah istri dan anak juga, karena ya istilahnya sudah ada hubungan gelap dengan. Saya pernah melawan terlapornya itu, bahkan itu saya ingat kasus Sambo, saya jadi bergidik juga. Jadi pelakunya ini adalah oknum polisi di Polda, di Propam. Nah, dia ini menelantarkan istrinya karena sudah ada ini lain. Kemudian istrinya ini digugat cerai. Demi saya melawan, kasihan ini ibu ini datang dengan anaknya, kemudian memohon saya membantu, yang saya hadapi dan ditolak perceraian itu. Tapi karena dia punya kuasa, digugat lagi dan akhirnya dia menang. Saya bilang yang penting saya sudah berusaha. Tapi contoh-contoh seperti ini kan kita ngeri juga kan berhadapan dengan kita tidak tahu lawan kita siapa. Saya musuh di mana-mana banyak, dalam arti bisa menghancurkan nama baik saya atau keselamatan saya dan keluarga banyak, karena ini saya membela orang-orang susah yang memang susah dibantu. Ini kasus yang tahun lalu juga bukan cuma KDRT atau ini anak laki-laki. 4 orang dipukul oleh seorang oknum dosen dengan besi. Itu daerah Kombos. Dipukul sampai satu anak itu difabel. Tidak bisa. Bayangkan ini dipukul hanya karena gara-gara apa? Orang bilang itu lemon Bali itu. Jadi anak-anak ini pagi-pagi jalan-jalan, kemudian ada di luar, tergantung itu ya namanya anak-anak, mereka ambil kemudian mereka kasih makan. Ternyata oknum ini dosen juga kan. Wah, tiba-tiba dia datang kemudian bawa besi, kemudian dihantam anak-anak ini. Luka semua. Bayangkan itu. Dan mereka susah. Orang susah loh. Ini Pak, mereka tinggal hanya di daerah Kombos itu, menumpang tinggal di kebun orang, jaga-jaga ini kan. Mama mereka itu kebetulan masih kakak beradik, dua-dua ini itu orang dari Sanger, kemudian papanya ini orang Minahasa, jaga-jaga kebun. Mereka heran kenapa mereka pelaporan ini mandek di Polsek Singkilok saat itu. Mereka datang meminta tolong kepada saya, dan saya kemudian datang kepada Kapolsek langsung di ini. Saya marah. Kenapa? Karena apa? Karena orang susah, tidak bisa diteruskan. Akhirnya diteruskan, akhirnya cepat kasus ini disidangkan, dan bayangkan saja, saking susahnya, mereka untuk ke pengadilan saja tidak punya ongkos. Saya bilang, sewa mobil, sewa mikro dengan apa saya bayar. Saya kasih uang untuk mereka makan juga sampai pulang, yang penting, karena susah sekali. Rumahnya lantai tanah dan ini kendala-kendala ya, untuk jadi penegak kasihan ya, korban kemudian memang tidak bisa melawan karena tidak melawan, karena jangankan melawan, untuk meneruskan perkaranya ada kan mereka bolak-balik tanya kan. Jadi ada juga perlakuan oknum-oknum teman-teman oknum polisi yang artinya ya bermain-main dengan perkara ini, dan saya harus melawan mereka. Artinya jangan hukum itu seperti yang kebanyakan di mana-mana, bahwa itu hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Kasihan mereka, orang-orang susah loh. Kenapa mereka tidak berhak dapat keadilan? Dan akhirnya putusan itu keputusan yang sangat berat. Dan saya kaget ketika PH-nya, pengacaranya dari pelaku ini, oknum dosen ini, adalah orang yang selama ini menggaungkan diri menjadi pelindung anak. Jadi orang yang aktivis katanya. Bahkan dia katanya dia komisi perlindungan anak. Dia malu berhadapan dengan saya. Saya bilang, gila juga ini. Berarti bayangkan kita harus berhadapan sama rekan. Artinya walaupun advokat itu biasa membela penjahat dan itu wajar. Tapi kalau Anda selama ini menggaungkan di mana-mana, di medsos dan di media-media,
bahwa sebagai advokat yang concern terhadap pelindungan anak, tapi kenapa berdiri di posisi posisi pelaku. Iya kan? Seperti misalnya orang kemudian mengkritik Febri Diansah ketika orang yang menjadi humas KPK, juru bicara KPK, tiba-tiba menjadi pengacara dari Verdi Sambo dan PC kan. Nah, tapi it's okay lah, saya juga biasa lah itu membela orang-orang yang dianggap penjahat dan karena memang demi undang-undang itu pekerjaan kita. Tapi kan aneh, jadi ada banyak hal yang semacam anomali ya. Anomali. Jadi ada orang yang bilang, wah kita ini pelindung anak, tapi kok menjadi pelaku, ya kan? Menjadi turut serta di situ. Saya membela walaupun secara profesi dibolehkan ya. Tapi akhirnya kan dia malu berhadapan dengan saya. Saya bilang, nah ini hal-hal begini semua memang demi uang. Dan saya pikir kerja-kerja sosial begini yang saya bilang saya akan terus lakukan sampai kapan saja. Walaupun secara finansial kadang-kadang saya goyah juga. Ini butuh biaya banyak loh. Betul. Dan saya tidak pernah mendapat gaji dari pemerintah. Bahkan saya kadang-kadang menegur, ini kasus Minahasa banyak sekali. Ada pelakunya kekerasan seksual oknum hukum tua di salah satu desa di Kakas. Ada macam-macam. Pokoknya rumah saya di Tompaso itu menjadi rumah yang tiap hari itu datang orang-orang susah, orang miskin yang minta bantuan hukum, dan saya selalu siap. Saya bilang apa saya akan terbuka, karena buat saya begini, selain ini menjadi passion saya berpikir bahwa kepada siapa lagi mereka akan meminta perlindungan. Karena saya pernah menawarkan kepada teman-teman yang lain, ayo kita sama-sama. Selalu pertanyaan mereka pertama selalu, ada uang transport misalnya, kan beda. Kalau saya kan memang passionnya situ, itu namanya pro bono. Ya. Kalau di pengadilan ada namanya posbakum. Mereka namanya itu bantuan hukum prodeo. Tapi mereka kan dibayar negara melalui pengadilan. Dibayar walaupun mereka gratis kepada ini kan. Tapi ini saya murni memang dari dulu dan berharap kadang-kadang disindir-sindir orang juga. Wah, cari popularitas. Saya pikir nggak apa-apa lah. Kalau kita mau hanya mendengar orang bicara, kapan kita bisa maju kan? Dan saya bersyukur. Artinya dalam perjalanan ini juga, apalagi kemarin pandemi, kita telah melewati dengan selamat, sementara banyak teman-teman saya yang meninggal dunia, teman-teman pengacara yang meninggal dunia. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan pada saya untuk hidup, ya kan? Itu di mana-mana saya katakan itu, testimoni itu. Kita mungkin manusia yang punya kekurangan banyak, kesalahan bahkan dosa, tapi setidaknya kita masih diberi kesempatan selama masih hidup cuma satu kali ini untuk berbuat baik. Dan saya menempatkan diri, walaupun saya bukan malaikat, menempatkan diri di posisi ini, membela korban anak, perempuan, difabel, bahkan masyarakat susah dan saya masih enjoy saja melakukannya. Walaupun saya bilang kadang-kadang saya bingung juga ya, dapat dari mana ini? Secara manusia juga kan. Manusiawi. Kadang-kadang kan kita harus butuh uang juga untuk menghidupi keluarga. Transport, ini betul. Kan, mobil saya juga bayar kok, bukan tidak ya, misalnya kan bensin juga, kemudian kecapean. Wah, capek sekali, dari putar-putar kemana-mana sampai di Bitung, sampai bahkan saya pernah dilawan pelakunya ada duit sedikit, kemudian yang korban tidak ada ini. Makanya saya kadang-kadang kesal karena sudah tahu bahwa ini ada mereka yang bermain-main misalnya dengan oknum penegak hukum. Nah ini harus dilawan. Nah melawannya itu kan ya selain jaringan, lobby dengan teman-teman yang lebih di atas misalnya. Kalau ada oknum penyidik yang kurang ajar, oknum kanit kasar dengan misalnya Kapolres sekalipun, saya lapor ke Mabes Polri. Saya punya teman-teman misalnya, atau langsung ke Kapolda. Kejaksaan juga begitu. Saya tidak main-main dengan saya. Jadi di Sulut ini bukan hanya karena saya juga aktif di pusat ya, organisasi pengacara advokat itu AI ya. AI kemudian Pradi. Bahkan ada IFLC yang di IFLC itu Indonesian Feminist Lawyers Club. Saya salah satu pendiri 2016 itu dari Komnas Perempuan. Jadi saya punya jaringan itu dan pendiri kemudian wakil ketua umum. Ada kasus-kasus di berbagai daerah. Salah satu yang 2 tahun lalu ketika saya sidang-sidang di PT UN Bandung itu kasus Praja yang dipecat itu. Kemudian juga sidang-sidang di Surabaya, Tuban dari 2019 sampai 2021. Saya banyak menangani kasus korban anak itu seperti di Soreang, di Jawa Barat. Kemudian ada di Jakarta juga, Tangerang. Jadi kita
kemana-mana lah. Jadi lebih banyak jaringan berteman kan itu. Dan kadang-kadang masih banyak kritikan saya kepada teman-teman yang ya tidak apa-apalah mau main foto-foto juga tidak masalah. Buat saya kritik kepada teman-teman misalnya yang digaji pemerintah, Dinas Perlindungan Anak, tapi tidak bisa maksimal bermain-main dengan ini karena ya cuma sampai di foto-foto. Kemudian saya pernah beberapa kali ketemu mereka ditangani oleh pengacara yang lain, ya seperti di Dinas Perlindungan Anak di provinsi. Tapi korbannya hanya sampai ditangani sampai Polres. Dan ketika mereka bersaksi di pengadilan, mereka orang susah, mereka tidak punya biaya. Dan saya tanya, pengacaranya di mana? Ibu, nggak tahu gimana gini. Nah, itu kan sedih. Ya sudah, saya kan tidak bisa masuk kasus ini karena bukan pengacara. Tapi minimal saya ingin memberi bantuan kepada mereka, memberi support. Saya antar, kemudian saya berikan petunjuk. Karena itu tanggung jawab juga kan begitu. Sudah mereka bolak-balik datang sidang, buang waktu, mereka pekerja, tidak dapat uang, harus keluar uang sendiri. Jadi saya katakan, teman-teman, ayolah ini kerja kemanusiaan. Anda dibayar oleh pemerintah, gaji besar, iya kan? Ya. Juga itu. Jangan main-main lah dengan itu. Jangan hanya sibuk dengan pencitraan, seolah-olah kita sudah tangani. Tapi tidak semua. Saya tahu banyak teman-teman, oknum. Karena banyak juga yang bagus loh. Ya, banyak yang bagus. Kayak di PPA Sulut itu banyak teman-teman yang bagus. Saya senang kepada mereka, kerjasama dengan mereka. Ada juga yang di Kabupaten Minahasa kan, itu kadisnya dengan saya senang. Ditelepon Pak Sofyan, ini saya lihat WA tapi saya belum baca karena saya sudah di sini asli. Aduh ini Kabid PPA dari Ibu Christine dari Kabupaten Minahasa. Perkara lagi baru ini pasti. Jadi itu setiap hari ada saja. Jadi tetaplah kita berjuang di ranah ini dan tidak boleh berhenti. Karena kalau tidak siapa lagi? Artinya kita dari tidak mau sedikit orang ada Pak Sofyan dan mungkin ada lain ya. Saya senang juga bermitra dengan teman-teman kayak Vivi dan teman-teman Suara Perempuan misalnya kan sering ada beberapa ini juga ada juga Ibu Pendeta Marhene Mauntu di Terung Lumut, kemudian ada juga lain-lain. Mereka sering berkolaborasi. Kita nggak punya pengacara, Pak Sofyan bilang, saya selalu siap kapan saja. Tapi nggak ada duitnya, tidak apa-apa. Dalam arti, ayo kita berjuang bersama. Karena korban ini mau mengadu kepada siapa? Siapa yang mau lindungi mereka? Jadi saya punya teman-teman, saya bilang kalau ada kalian, otomatis kan ada juga pemerintah, ada pendampingan psikolog. Saya kan bukan psikolog. Kita punya keterbatasan juga. Jadi sini, ayo. Ini satu lagi kasus yang lari dari Jakarta ini, perempuan. Tapi orang sini, pengancaman, penelantaran, sudah diceraikan. Sedih juga ya. Dan kasusnya ini lawannya mantan suaminya ini orang kaya. Dan dia mau habis-habisan. Stres. Iya kan? Aduh. Pokoknya ada satu kasus di cyber itu. Cyber ya? Cyber Mabes Polri. Itu saya bolak-balik Jakarta. Saya lindungi seorang perempuan Tionghoa asal Batam yang dia juga ya artis baru lah. Seperti itu. Tapi tanpa dibayar. Ini oknum pelakunya adalah orang kaya, orang Tionghoa kaya, pengusaha asal Surabaya. Jadi mereka pacaran, tapi sudah hidup bersama tanpa nikah. Kemudian tiba-tiba perempuan ini kemudian orang kaya ini dengan arogannya menyewa oknum polisi, menyewa preman dan kemudian mengancam. Dan dia minta perlindungan dan jelas. Tapi ya namanya relasi kuasa, mereka punya duit. Saya harus bertarung bolak-balik. Sampai sekarang kasus itu belum selesai. Dan mereka masih menawarkan perdamaian. Tapi saya bilang terserah klien saya ini seorang perempuan ini yang masih mengharapkan bantuan saya. Tapi saya bilang pokoknya ada kesempatan saya ke Jakarta, saya tetap koordinasi dengan teman-teman di Cyber Mabes Polri dan lain-lain. Dan saya senang karena banyak teman-teman pejabat juga jenderal asal Kawanua yang begitu baik ya. Pak Carlo misalnya kan selalu memberi akses kepada saya sini karena dia tahu bahwa saya ini bekerja untuk kemanusiaan dan tidak butuh apa-apa, hanya saya bilang butuh support lah kalian yang di dalam ya tolong bantu saya lah dan banyak lah. Artinya saya senang seperti kayak Jenderal Jeffrey Lasut mantan Direskrim yang sekarang kepala BNN, ada banyak beberapa Kapolda juga baik dan kita tetap berjuang lah, artinya tidak boleh walaupun kadang-kadang capek
Capeknya itu tenaga, waktu, habis semua, bahkan uang pribadi. Dan ya begitulah, tidak boleh mengeluh. Ya. Bung Sofyan, ya ini menarik ya, banyak sekali kasus dan saya kira memang untuk kekerasan seksual ini tadi sudah diurai ya, bahwa bisa pemerkosaan atau ruda paksa, bisa cabul ya, Ya. cabul, bisa KDRT ya, Iya. bisa KDRT, dan mungkin dengan perkembangan teknologi kan bisa Iya. berkembang, dan ini sudah sangat banyak. Sebagian sudah diutarakan tadi. Apa sebenarnya yang pengamatan dari Bung Sofyan selama melakukan membantu ya, melakukan pendampingan, apalagi selain yang sudah diutarakan yang menjadi kendala, tentu yang menjadi kendala kan seperti kita ketahui bersama di dinas di pemberdayaan perempuan ya, kalau tidak salah dia sudah ada unit tersendiri. Iya. Di kabupaten kota juga sebagian besar ada Ya. ada, walaupun belum Maksimal. dan ini karena katanya ada misalnya di provinsi dia sudah unit sendiri, mungkin di Manado juga unit sendiri, tapi di kabupaten kota lain dia masih gabung dengan dia masih salah satu item ini ya, kan berbeda. Gimana dengan melihat artinya di pemerintahan belum semua ya, belum merata lah. Iya. Belum merata. Kemudian tadi sudah diutarakan kendala kedua adalah misalnya korban orang yang tidak mampu, sedangkan pelaku punya backingan kuat misalnya. Dan gimana ini untuk kan lihat tadi tuh banyak hal-hal ini ya. Jadi dalam segala keterbatasan, baik keterbatasan saya mau keterbatasan juga teman-teman di pemerintahan, dengan tetap kita berkolaborasi. Itu contoh misalnya di Minahasa kan gitu. Mereka penanganannya bagus, tapi tetap terkendala soal dana. Jadi ini juga menjadi perhatian bersama buat teman-teman, baik gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya, artinya punya political will lah. Bahwa penghapusan kekerasan seksual terhadap dengan korban anak, difabel, perempuan. Bahkan saya pernah banyak kali juga korban-korban LGBT loh. Soal orientasi seksual mereka itu urusan pribadi. Nah, tapi mereka rentan juga didiskriminasi. Saya banyak membela mereka dan mereka tahu kepada siapa lagi kan gitu. Ya minta. Dan artinya ini dalam keterbatasan mereka soal anggaran dan lain-lain, saya bilang tetap kita berusaha karena walaupun dana minim, tapi ini kerja kemanusiaan. Saya yakin kita punya Tuhan yang sama. Agama kita boleh berbeda, tapi kita punya keyakinan bahwa walaupun mungkin jadi ketika kita berbuat baik, itu filosofi Tionghoa menyatakan demikian. Walaupun berkat belum tiba, tapi bencana sudah menjauh. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, berkatnya sudah menjauh, bencananya sudah dekat. Gitu kan. Jadi berkat ini bisa macam-macam. Ya. Kalau saya menganggap berkat kesehatan itu paling besar. Paling besar, ya. Apalagi di tengah pandemi yang kemarin yang luar biasa, banyak orang meninggal dan jatuh sakit. Saudara-saudara saya juga begitu, keluarga ada yang kena dan udah. Berkat inilah yang patut kita syukuri, yang kadang-kadang kita lupa, kan, seperti kesehatan. Berkat lainnya kehidupan rumah tangga yang baik, ya kan? Pokoknya banyak berkat lah. Saya memberikan motivasi kepada teman-teman baik yang di Dinas Perlindungan Anak maupun juga teman-teman yang lain ya. Walaupun banyak kendala. Atau contoh misalnya di penegakan hukum kita kadang-kadang harus adu argumentasi dengan penyidik. Ada penyidik yang tidak berperspektif kepada korban. Mana saksinya? Loh, saya bilang kalau ada saksi pencabulan, saksi pemerkosaan, itu namanya pornografi, menonton. Iya kan? Nah, gimana coba penerapan hukumnya? Kadang-kadang aneh-aneh juga. Ada kadang-kadang sampai saya harus memberhentikan teman penyidik. Stop dulu, Pak, atau ini. Kenapa tanya sampai sebegitu? Ya kan? Nah, kepada korban anak ditanya soal apakah dia masih perawan sewaktu terjadi itu, kan tidak etis kan itu. Apakah Jadi Anda membuat korban down, trauma kan? Kadang-kadang saya harus marah kepada teman-teman. Apakah Anda menikmati waktu saat itu? Loh, gila juga ini pertanyaan. Saya sedih. Kenapa harus ini perempuan loh, anak-anak perempuan, kenapa ditanya-tanya seperti itu? Dan ada bahkan dibentak-bentak pernah. Atau kamu suka sama suka? Saya bilang nggak boleh loh. Kalau masih model begini saya bilang saya cabut. Saya pernah begitu. Korbannya saya bilang stop. Itu di mana? Di kepolisian. Kepolisian. Kepolisian masih. Jadi seperti itu ada.
masih ini ya. Ya, Masih ini. tapi kalau di pengadilan kebanyakan tidak, karena hakim-hakimnya cukup baik lah, laki-laki maupun perempuan, dan mereka juga melihat ya ada saya di situ kan, ya gitu kan. Gimana Pak? Jadi mereka selalu menyapa, walaupun saya tidak duduk dalam persidangan, hanya di mendampingi keluarga di kursi pengunjung dan tertutup kan. Ya, ya. Jadi mereka selalu menyapa dengan baik, karena mereka tahu saya selalu aktif di. Jadi salah satu kendala itu juga ya, Ya. belum perspektif korban ya. Ada Begitu. petugas-petugas, Ada pendidik, petugas. ya, oknum ya. Betul. Oknum. Kemudian juga kan soal kelanjutan. Korban-korban ini sesudah ini mau kemana? Apa perhatian pemerintah? Ya kan? Mereka putus sekolah. Apakah difasilitasi dengan instansi yang lain agar mereka bisa sekolah? Ya kan? Kan setelah itu mereka, kan bukan urusan kita. Yang penting sudah proses hukum selesai. Sedih. Saya sedih kayak gitu. Oh, yang penting sejak awal kita sudah ada penanganan psikolog deh. Jadi akhirnya mereka merasa sendirian. Bahkan ada korban-korban yang kemudian menjadi pelaku prostitusi. Dulu saya bela, saya kaget. Kenapa sudah jadi anak-anak ini sudah menjadi istilahnya pekerja seks komersial, menjadi saya sedih. Bahkan gimana cara mengeluarkan mereka dari jaringan yang aplikasi micet ini. Saya sedih loh itu. Kemarin juga yang saya bela ada yang ditangkap di Kota Tomohon, salah satu hotel itu perempuan yang dijual oleh suaminya. Istrinya dijual oleh suami. Di salah satu, kemudian dapat berapa pasangan itu, dan ini polisi itu kemudian memproses hukum kepada perempuan ini karena dia mengaku dia punya pisau itu, jadi kena undang-undang darurat. Akhirnya mereka orang susah, minta bantuan, saya bantu kepada perempuan ini, korban ini. Dikenai undang-undang darurat. Ya, karena kepemilikan sajam kan. Padahal ini milik suaminya. Menjaga-jaga kalau tidak dibayar. Tapi karena begini, mereka punya anak 2. Suaminya ini sopir ojol, kan? Ojek online, mobil ya. Jadi menurut korban, dia takut kalau anaknya terlantar, kalau suaminya yang masuk. Jadi dia pikir, dia terbujuk oleh suaminya yang katanya kalau perempuan mengaku, tidak lama polisi akan bebaskan. Jadi perempuan ini kemudian mengaku bahwa dia yang pemilik sajam. Tapi ternyata kasus ini kan terus. Dia ditahan, kemudian disidangkan, dan saya dampingi dia. Kemudian karena dia memang tidak divonis bersalah, tapi ringan. Dalam arti karena saya bermohon kepada jaksa dan juga fakta-fakta persidangan. Kemudian dalam persidangan itu dia merubah kesaksiannya, sampai dimarahi hakim kan. Jangan-jangan dia ini bermain loh, kan seperti itu. Tapi dia bilang tidak. Karena kenapa? Dia sampai menangis. Saya terpaksa mengaku itu. Kenapa Anda dari pertama tidak mengaku? Karena saya dibodohi suami saya. Bahwa suami saya itu katakan kalau perempuan ini mengaku tidak akan dihukum, diproses. Ya. Lalu kenapa sekarang mengaku? Setelah saya dipenjara di Polres Tomohon, kemudian juga di perpanjangan jaksa, ternyata suami saya sekarang selingkuh. Jadi sudah ada pasangan baru, kemudian diupload lagi di Facebook. Dia kan sakit hati ya nih perempuan ini. Saya sudah berkorban. Ya. Nah akhirnya kemarin saya bermohon, ini undang-undang darurat, pemilikan sajam, ancaman pidananya tinggi loh. Tinggi. Akhirnya jaksa berusaha karena sudah pengakuan itu, saya bermohon, jaksanya perempuan, jaksa Alia, dan akhirnya dia kasihan juga kan, dan pertimbangan dengan kasih pidum, kemudian kajari juga, akhirnya mereka menuntut hanya 8 bulan. Saya bermohon kepada majelis hakim yang kebetulan ketua pengadilan Tondano itu perempuan juga kan, Ibu Nova Sasube, yang bersyukur beliau ini baru mau pindah ini minggu ini jadi wakil ketua pengadilan di Sragen, Jawa Tengah. Saya bermohon kepada beliau dan majelis hakim yang lain, Ibu Dewi Wanita, tolonglah anak ini, kasihan dia juga korban, akhirnya jadi korban lagi, dan akhirnya putusannya 6 bulan. Setelah dihitung-hitung dengan masa dia ditahan, tidak lama dia keluar. Tapi artinya ya sudah, sesudah itu saya hanya berusaha bagaimana dia ini kehidupannya gimana, apakah dia akan melanjutkan lagi dengan profesinya yang istilahnya pekerja seks komersial yang ada di aplikasi-aplikasi itu, ataukah iya kan, karena ini orang tidak sekolah dan sudah pernah ini kan, pernah menjalani kan gitu. Aduh, pokoknya sedih.
Saya banyak kali juga ketemu dengan korban-korban anak yang masih 15, 16 yang kemudian ditangkap oleh polisi karena prostitusi seperti itu. Sedih, anak-anak ini masa depannya gimana? Ya kan? Aduh, belum lagi di mana, pokoknya ini juga memang artinya pertarungan hati nurani. Ya. Bukan cuman soal keberpihakan kita, empati kita, peduli, tapi juga bagaimana perlawanan dan juga berusaha bermitra dengan baik dengan teman-teman penegak hukum, baik polisi, jaksa maupun hakim. Kalau ketemu juga yang bermain-main, bagaimana supaya kita melawan. Satu contoh, kasus anak yang di Minut yang lalu itu penyidiknya saya marah. Karena saya tanya, ini korban anak 15 tahun, 15 tahun, pelakunya yang laki-laki ini oknum PNS yang di Kecamatan Pal 2 itu, kenapa tidak ditahan? Jawaban penyidik PPA waktu itu di Polres Minut, Reskrim Minut itu, Pak pengacara, dia ini tersangkanya ini kooperatif. Saya bilang ini kejahatan luar biasa. Kenapa alasannya kooperatif? Ini undang-undang loh. Tuh. Ya. Lex dura sed tamen scripta. Demikian undang-undang itu keras. Demikian bunyinya. Jadi kan orang takut juga sebenarnya. Lalu kenapa kita bermain-main dengan hukum? Oknum penyidik ini kenapa bermain dengan hukum seperti itu? Kekecewaan saya akhirnya terobati ketika saya lagi tangani membela perempuan, istri dari salah satu polisi ya di Polda itu. Saya bermohon kepada Kabid Propam waktu itu yang baru ganti, Ibu Kombes Marlen Tawas, dan beliau akhirnya bersedia membantu dalam arti memberikan juga dalam kapasitasnya sebagai di institusi, dan mujur karena tiba-tiba waktu itu Kapolres Minut Ibu Grace Rakbau masuk dan tiba kaget, Pak Sofian gimana? Aduh, saya bilang pas. Langsung saya mengeluh. Oh, langsung di situ dia respon, marah dia. Saya tidak tahu Pak Sofian. Malu sekali saya. Langsung dia telepon kasat kemudian penyidiknya. Perintah saya hari ini juga tahan pelaku. Waduh, pokoknya akhirnya saya senang kan dapat perhatian seperti itu, dan kemudian kita bekerja sama. Saya jaga. Kemudian saya tanya-tanya, ternyata beliau ini bekas kanit perlindungan perempuan dan anak di Polres Bandung. Jadi memang empati beliau cepat sekali. Mengerti, kan? ya. Nah, saya senang sekali. Dan oknum penyidiknya langsung dimutasi, dicopot, langsung dimutasi, diproses. Saya dengar diproses di Propam. Dan ketika tuntutan jaksa 11 tahun kepada pelaku dan divonis 15 tahun oleh majelis hakim, saya langsung kabari beliau, ingin bertemu. Ibu Kapolres, saya izin. Saya dari Pengadilan Air Madidi, barusan putus itu. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Ibu Kapolres dan teman-teman. Wah, kaget dia. Pak Sofian, saya mau bikin ruangan ruangan PPA ini jadi lebih baik, ramah anak, ada tempat menyusui, ada tempat bermain anak. Senang kan? Berarti dia merasa dihargai. Kan? Ya. Akhirnya kabarilah, Pak Sofian, saya mau pindah ini. Teruskan perjuangan. Ada apa-apa telepon saya kapan. Aduh, itu hanya kita. Jadi pengalaman-pengalaman ini ketika melihat wajah-wajah bahagia para korban, keluarga, itu juga kebahagiaan saya. Kan? Tidak ternilai oleh uang berapapun, gitu. Air mata mereka, air mata saya. Kesusahan mereka, kesusahan saya. Saya anggap setiap korban inilah anak-anak saya, seperti itu. Orang boleh bicara apa saja, wah pencitraan, begini, popularitasnya, saya tidak pusing. Ini hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan di mana-mana ketika kita bertemu di pasar, di mall, iya kan, di jalan, Pak Sofian, saya udah lupa. Pernah menolong saya berapa tahun lalu, berapa belas tahun lalu. Ada yang pernah ketemu baru-baru di rumah kopi Warkop Rumah Tua di Tondano. Ibu-ibu dari gereja tiba-tiba datang. Tiba-tiba satu, Pak Sofian masih ingat tuh ini. Aduh, ibu minta maaf. Siapa yang? Itu keluarga yang dibantu anak yang korban itu tahun 2009. Aduh, ibu, saya minta maaf. Udah lupa. Di mana ada? Iya, sudah ingat. Gitu. Saya punya prinsip, apa yang kita tanamkan kebaikan, budi baik itu kepada orang lain lupakan. Seperti misalnya catatan kita di atas pasir, ombak datang, selesai.
Tapi kalau ada budi baik dari orang lain kepada kita, kita harus ingat sampai kapanpun. Perlu pahat di batu. Gitu. Itu prinsip Prinsip, ya. hidup ya. Artinya Ya, ya. seperti itulah. Ya, ya. Tribuners, saya kira menarik tadi ya pengalaman-pengalaman yang diutarakan ya, dibagi, di-share oleh Bung Sofyan ya ke para Tribuners. Ini menggambarkan bahwa di Indonesia, di Sulawesi Utara, memang untuk korban-korban kekerasan seksual memang masih banyak membutuhkan orang-orang penegak hukum yang memang peduli ya, Ya. peduli karena yang menjadi korban ternyata kebanyakan bukan orang yang berduit, sehingga ketika melakukan, jangankan melakukan perlawanan, untuk melapor saja untuk ini sulit sehingga dibutuhkan orang-orang seperti Pak Sofyan, dan tentu yang paling kuat harusnya institusi pemerintah yang membantu ya, di kepemerintahan harus lebih kuat karena melihat realita ini banyak. Tentu yang tadi dikatakan ya ditolong oleh Pak Sofyan sudah banyak, tapi saya yakin banyak lagi yang luput dari kita ya. Luput dari kita, banyak korban-korban yang luput dari kita dengan berbagai faktor ya, dengan berbagai faktor, bisa karena ekonomi, bisa karena ketakutan melapor, untuk malu. melapor, karena di kita apalagi di kampung-kampung ada kultur yang ini ya, bahwa dianggap aib lah, dianggap aib, sehingga untuk speak up tidak punya keberanian ya, rasa malu keluarga, banyak hal, tapi paling tidak ya ada Pak Sofyan, dan paling tidak juga sebagai media kita sharing ini, bincang-bincang ini juga edukasi ke publik, informasi ke masyarakat, ke pemangku kepentingan, siapa yang mungkin kebetulan nonton ya, atau ini kebetulan ya, siapa tahu Pak Gubernur ya, Pak Bupati atau Wali Kota peduli ya melihat ini banyak. Artinya ini kalau dengar kan ini bukan di film-film ini bukan di film, ini memang hal yang real, yang terjadi, yang sering terjadi. Dan ternyata yang orang pikir cuma di kota-kota besar, ternyata sampai kampung-kampung. Di kampung-kampung di Manado terjadi. Terjadi. Misalnya ya tadi dikatakan ya, istri terpaksa bekerja sebagai PSK dan diketahui oleh suami. Ini kan realita ternyata ada di, dan banyak hal lagi ya yang pemerkosaan, cabul yang dilakukan oleh orang dekat, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak ya, oknum-oknum. Artinya pelaku kejahatan seksual itu ada di mana-mana di sekitar kita ya, dan tentu sama-sama kita berusaha untuk menjaga. Saya kira itu, dan seperti biasa tentu sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement dari Bung Sofyan. Ya singkat saja, silakan. Baik, terima kasih. Perjuangan membela korban-korban anak perempuan difabel ini akan terus ada. Kasus-kasus ini akan terus ada. Saya tidak mungkin sendiri, dan saya berharap ada lahir advokat-advokat yang baru atau advokat yang mau berperspektif kepada korban. Kita memang bekerja dibayar, tapi tentu hal yang paling penting adalah kemanusiaan. Kehidupan kita akan lebih berharga ketika kita memposisikan diri di dalam hal-hal yang baik ya, perjuangan kebaikan. Dan saya berharap juga perhatian pemerintah lebih baik lagi. Saya kira seperti Ibu Kadis ya, yang di provinsi, Ibu Dr. Devi itu bagus, baik. Tapi masih ada juga oknum-oknum yang masih kurang maksimal yang mendukung program-program baik beliau. Kadis-kadis yang lain juga begitu. Pemerintah, gubernur, kabupaten, kota lebih berperspektif lah kepada kasus-kasus ini, berempatilah bahwa keberhasilan apapun soal infrastruktur ekonomi itu penting. Tapi ada kasus kekerasan ini nyata dan selalu ada, dan ini kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian kita bersama. Kalau terjadi kepada keluarga kita, anak kita, keponakan kita, cucu kita, apa yang harus kita buat, ya kan? Dan ini juga saya berharap lebih maksimal teman-teman penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, advokat, itu 4 penegak hukum ini yang dilindungi undang-undang. Mari kita bekerja. Kita bekerja sama, bermitra bersama, dan berempati kepada korban. Soal berkat itu adalah urusan Tuhan. Tapi minimal kita bersyukur, kita masih sehat,
bisa bernapas, masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita gunakan untuk kebaikan. Kita mendapat gaji, mendapat honor dan lain-lain, itu adalah karena pekerjaan kita. Tapi ada hal yang dilupakan adalah sisi kemanusiaan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, kepada masyarakat luas, jangan pernah malu untuk misalnya membuka atau melaporkan kasus-kasus ini. Ada banyak dinas-dinas PPA ya yang bisa akan mendampingi Anda semua. Jangan takut. Anda mau dibully, diancam dan sebagainya, silakan. Saya juga siap untuk membantu kapan saja. Kalau saya punya waktu, saya akan luangkan, dan saya akan tetap bekerja walaupun memilih jalan ini, jalan sunyi, jalan yang tidak banyak orang lalui. Tapi ayo kita bersama, melawan bersama. Anda tidak sendirian. Begitu juga teman-teman, saya salut kepada teman-teman psikolog yang sering bekerja sama, Ibu Elis, Hana Monari dan sebagainya. Mereka bekerja betul-betul sungguh-sungguh. Kemudian juga yang terpenting adalah perhatian kita bersama, jaga anak kita, jaga lingkungan kita, waspada. Para predator ini bisa berwajah macam-macam. Bisa preman, bisa oknum polisi, bisa oknum jurnalis, oknum tokoh agama, atau bahkan keluarga sendiri. Hati-hati. Begitu juga saya ingatkan kepada calon-calon pelaku kekerasan seksual. Kenikmatan sesaat jangan membuat Anda dirampas kemerdekaan oleh hukum dan Anda sengsara, istri, anak, ataupun hal-hal lainnya yang melekat dengan anak keluarga tercinta terabaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Dan inilah pekerjaan tugas kita bersama. Lawan terus. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan Bung Sofyan Yosadi terkait dengan pengalaman advokat menangani kasus kekerasan seksual di Sulawesi Utara. Dan tadi tentu kita sudah simak ya akan bincang-bincang yang saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Sofyan Yosadi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.